أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد pada masalah yang pertama, pada masalah yang pertama, walitanajjusiha ba'da taqalluliha bil aini alladhi tanajjasat biha bithaniyah. Karena najisnya benda itu sesudah menjadi cukanya dengan benda yang najis ia benda tadi dengan benda tadi. Paham tak? Kan kisahnya nih, Arab jadi cuka tapi mengolah cukanya itu dengan benda itu sebelum menjadi cuka karena najis sudah. Pahamlah, jadi benda itu najisnya lalu jadi cuka Arab itu cukanya najis juga sebab benda itu benar najis. Itu pisahnya pada masalah yang kedua. Wakal khamri bima dzukira an-nabi dan pada khamar pada masalah yang demikian kan khamar tadi masalahnya itu apabila jadi cuka sendirian itu halal suci. Apabila jadi cuka diperbuat atau wali ahli wadahnya atau wali buat benda lain itu tetap najis. Nah, walaupun benda yang dibuat itu suci, sebab yang suci itu jadi najisnya, jadi hukumnya najis juga. Sama lawan hukum itu an-nabi itu arak yang dibikin dari kismis. Kalau khamar arak dibikin dari anggur. Kalau nabi arak yang dibikin dari kismis. Kismis ini anggur kering. Jadi anggur yang kada kering ngaranna khamar. Anggur yang kering ngaranna nabi. Wa thaniha al-jildu al-mutanajjisu. Wasaniha yang kedua daripada barang najis bisa disuciakan. Al-jildu kulit yang najis. Al-mutanajjisu bimaut yang najis dengan sebab mati. Nah ini misalnya sapi mati najis kalau kulitnya itu bisa kita pakai menjadi suci bisa. Nah di alam yakun min hawi kalbin asalnya jangan sampai daripada seumpama anjing babi misalnya. Baikkan min dari ma'kul sekalipun tidak daripada yang dimakan. Ya turu bibidatuki sucilah dia dengan disama wal inriba tersama bahiruhu zahirnya tersama wahwa mala qarribab yang karena akan dia oleh samakan wa batinuhu di dalamnya wahwa mala yulaqihi yang tiada mengenai akan dia mala yulaqihi malam yulaqihi bisyarti ayyunaqqa dengan syarat ayyunaqqa bahwa dibersihkan dahulu ia minar rutubati daripada basah-basah al-mu'affinati yang merusak bau al-mu'affinati yang merusak bau lahu waginya bagi si jildun tadi bihaitsu la ya'udu ila
ilaihi natnu wal fasadu, yaitu sekira-kira tidak kembali kepada si jildun tadi, kulit tadi, oleh bau gosok dan rusak, lawan nuki'a jikalau diculut, dimasukkan fil ma'i ke dalam air. Lima sahha min qawli sallallahu alaihi wasallam, karena hadis sabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza duliqal ihabu faqad tahura, apabila disamak oleh kulit maka sesungguhnya sucilah dia. Nah ini kebesaran Rasulullah SAW, kata-katanya, perbuatannya, diamnya itu menjadi hukum. Jadi hukum. Kalau Rasulullah diam, boleh artinya. Apalagi dia mengatakan kerjakan, maksudnya boleh. Nah, kalau dia mengatakan jangan, tidak boleh. Kerjakan antara dua, bisa suruhnya wajib, bisa suruhnya sunat. Jangan kerjakan, bisa nahinya haram, bisa nahinya karaha. Tidak ada seseorang seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina. Dan beliau sudah menunggu lawan kita berapa lama? Berapa lama beliau menunggu, beliau rindu kepada orang yang berselawat kepada beliau. Rindu mau ketemu orang yang berselawat kepada beliau. Kalau kita ingat di situ, Rasulullah rindu mau ketemu aku, rasanya tidak ada artinya hidup ini. Rasanya yang berarti itu adalah mati. Sebab mati itu bertemu dengan Rasulullah. Sebab dalam kubur Rasulullah itu ada. Buktinya malaikat Munkar Nakir menanyakan, man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajma'in. Nah, di sini terserah mahabbah kita kepada junjungan kita. Hingga mana, batas mana mahabbah kita kepada junjungan kita itu. Orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada mati. Orang yang marah kepada Rasulullah, marah kepada mati. Ini semua ini adalah bergantung kepada ilmu ma'rifat. Masalah syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad, aku tetap memusyahadahkan bahwa Muhammad itu di mana-mana ada. Dalilnya Muhammad di mana-mana ada. Inna arsalnaka syahidan. Maknanya syahidan itu hadiran. Satu dalilnya. Tiap-tiap orang hadir, ya ada. Ya kan? Nah, syahidan itu kalimatnya isim fa'il atau fi'il dawam, terus-terusan ada. Ya kan? Nah itu adanya itu di mana? Adanya itu sudah kita ketahui di mana-mana. Apa dalilnya di mana-mana? Fama qama ala syai'in illa qama lahu wujud. Tidak berada Nur Muhammad di atas sesuatu, melainkan sesuatu itu baharulah maujud. Jikalau tidak ada Nur Muhammad di dalam sesuatu, mesti sesuatu itu tidak maujud. Nah, kemudian kesalahannya ya tidak ada lain daripada lengah. Lengahnya pandangan batin kita. Nah itu pandangan batin ini suka dibuang-buang, suka memandang lain daripada isi alam. Isi. Kalau orang dulu yang dipandang isinya. Allah Ta'ala memerintah, kulil duru mada
fis samawati wal ardi. Yang dipandang itu mada fi, mada istaqarra fi, mada thabata fi, yaitu min nurihi. Siapa nurnya Allah? Qad ja'akum min Allah nurun wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup dalil. Tinggal hati kita aja kemana-mana. Apakah isinya mikrofon ini, isinya kitab ini, isinya bacaan, isinya suara, isinya lagu, isinya qasidah, isinya gerak, isinya diam, atau kepada diamnya, geraknya, lagunya, suaranya itu lahir. Matinya ulama batin, ulama lahir. Bainas samai was sumur. Yang dipandang Tuhan itu batin, wa innama yad'u ila qulubikum. Tiap-tiap kata-kata sirran wa alaniyatan mesti dalam Quran itu sirran didulukan supaya kita memperhatikan sir daripada zahir. Dalam yang penting. Kalau luar itu bisa kena hujan, bisa kena terbias, bisa kena macam. Dalam yang penting jangan sampai rusak. Luarnya kurang lebih aja. Kalau luar itu masuk neraka itu aja. Tapi kalau dalamnya rusak, belasan masuk neraka. Luarnya rusak, dalamnya bagus, harapan keluar neraka, masuk surga. Jadi dalam ini yang penting. Selama ada gurunya, dalam ini yang kita pentingkan. Selama gurunya masih menjunjung, selama umur sidin masih ada lagi satu umat lagi, kada lawas lagi sidin habis. Punya guru mati sama lawan Rasulullah mati, kada gampang kadap kampung. Kalau sidin hidup menyala kampung. Nah, guru yang bujur-bujur yang jami' baina al-zahir wal batin, baina al-haqiqah wa syari'ah. Idza dabigha al-ilhamu faqad tahura. Apabila sudah, nah ini fi'il madhi, sudah disamak, faqad tahura. Jadi kalau sedang disamak belum lagi. Sebab kalau sedang disamak masih basah lagi, belum kering. Waqad tahura wa innama tahsulut tanqiyatu madhura bihirrifin. Hanya saja hasilnya membersihkan kulit yang demikian daripada basah-basah tadi bihirrifin dengan sesuatu yang kalah. Hirrifin sesuatu yang kalah. Walau najisan, walaupun najis bendanya. Jadi kulit jadi najis, dimasukkan benda najis di situ, lalu hilang. Basah-basah di kulit tadi, sehingga kulit tadi kering, direndam di dalam air, kada bau lagi. Nah itu namanya suci. Ya, suci jadi. Jadi kulit itu jangan dibuang-buang, itu artinya. Sebab masih kawal lagi dimanfaatkan. Walau najisan, kadzauqi hamamin, seperti hamamin, seperti tahi burung dara. Itu ada manfaatnya tahi burung dara. Itu untuk menyamak. La bid'awi syamsin wa turabin, bukan dengan seumpama dijemur di matahari atau dicampur dengan tanah. Itu tetap hukumnya kada najis. Sebab itu matahari kada kalah, tanah kada kalah. Wa kharaja biwajhi asy'aru, keluar dengan kulit oleh bulu. Na'am yaturu qalibu, kalau si bulunya suci namun sedikit, ya kan? Namun sedikit. Tabahan karena mengikut. Ta'ina il khamri. Kalau sajadah diambil daripada bulu kambing kibas, tapi kambing kibas pun sumbalnya suci. Ada semalam karena ulang-ulang dari di satu masjid sejadah kambing kibas, ada
pasti di rumah guru-guru bahar itu dasar kedudukan kedudukan menerima tamu, kedudukan mengajar itu hikmahnya tahu kan untuk sekira jangan kena penyakit ambia. Nah ini suci ini sebab itu bagusnya sembelihan asalnya keluarannya keluaran yang menyembelih, namun keluaran apa yang nah itu wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Keluaran aja nih, keluaran apa nih? Keluaran mana itu? Sejadah itu. Bukan kami sejadah aja keluaran itu. Makanan-makanan yang bekaleng pun lihat produknya dulu. Nah dikhawatirkan kalau adalah sembelih si daging apa namanya itu bukan bungkus-bungkus itu abun itu produk dari mana aku punya kada bersembelih. Jadi aku menghukumkan bahwa abun itu adalah sunat. Kita kada tahu bersembelih karena apa? Banyak juga makan abun supaya nyaman liur lawak lamak mengumumkan tapi parut rusak kemakan sudah nyata-nyata aja sudah iwak aruan bersama acan kalau tidak gagalan pulang sebab itu undang burung jalan-jalan apalagi orang penyakit ginjal bulnya naik makan acan sebab itu undang kalau dapat mas kali undang intalo ayam itu orang penyakit ginjal kalau dapat ayam intalo undang bunnya itu naik bun itu sebangsa bahasa kitanya kan racun orium bahasa orangnya orium merahnya. Nah ini hanya berperang gatal di ginjal itu lalu ada gatal berkorengnya jadinya maka ginjal ini menyebar ke lain-lain pinggang dari bang mun ada batu di dalam ginjal akibat makan kacang ketujuannya makan kacang ketujuh makan kacang anu tak kacang jangan di Indonesia sumbernya kacang Indonesia kacang tanah itu yang jangan melinju iya aja bisa batu ginjal kan ada batu ginjal kan sakit banget ginjal itu sakit minum banyak sering banyakkan bekamnya sedikit nah itu sudah tandanya ginjal apabila berapa anak goreng kena belisa kalau lagi berunjur kena enggak anak berdiri batas itu nah ya itu sudah ginjal nah itu paham lah makanya sudah ginjal rusak terus lalu jadinya kena mukanya nama kami besar langkah penyakit ginjalnya berataan laki-laki bini-bini ada aja cuma yang pada timbul benar ada timbul benar aja ada yang sudah timbul ada yang balung lagi nah apalagi banyak apabila banyak itu nah kinon banyak itu banyak besinya ginjal jadinya batu ginjal matinya orang banyak itu kan periksa orang dulu kesehatan ya kalau sudah dijamin oleh kesehatan banyak-banyak minum sumbernya itu dari mana sebarang minum banyak begini bang nanya banget jam-jam dulu itu bersih sekali itu tapi jam-jamnya kada ada di sini ya tak ada aja jam-jam diikat ya tak minum lain juga sedang aja punya silakan ginjal iya apalagi sumur tak kuning sumurnya nyata banget sejak besi kuning itu sudah tak coba itu besi tak karena banyak betagar kalaunya nah banyak kuning betagar itu tagarnya di tanah yang harusnya jat besi nah itu kangkung tak jat besi juga walhasil kita tahu apa itu
Kalau tapi awal lagi makan banyak-banyak, minum banyak-banyak, mau kita tahu untuk menjaga kesehatan, makan jangan banyak, minum jangan banyak, insya Allah sehat. Bila banyak makan, banyak minum, nah itu tadi ada macam-macam tadi, ada yang besinya kebanyakan, ada yang oriumnya kebanyakan, macam-macam. Umur 40 timbul penyakit membawa 40 itu hantam terus, ujar Habib Zain hantam terus. Lagi baru 40, liur nyaman terus, semuanya timbul penyakit, tahu rasa. Asam tutup terus, ramanian yang lainnya mantap-mantap, tutup terus, dan uyahnya habis. Menyesal tulapnya ketahuan, dihantamnya mah. Kalau gampang masih ini, wadah makanan musik puyuk asam begitu, asam tangan ikam itu kecuali asam pakai banyak. Jadi ini kisahnya bulu binatang tadi yang mati tadi, apabila sedikit suci aja tabaan karena mengikut bagi si kulitnya. Kain air sampai seperti bejana wadah arak tadi, bejana itu naik apa najis ya, kalau sesudah arak menjadi apa jadi cuka, maka bejananya umpat apa suci juga. Paham kan? Paham kan? Summa huwa ba'da indibab kasaubin mutanajjisin. Kemudian ia sesudah menjadi samakan kasaubin mutanajjisin, hukumnya sama benda kain yang kena najis pada mudalin habis salatihi aw alaihi tabiri. Orang hendak bersembahyang basuh dulu. Hendak bersembahyang basuh dulu. Wasalisuha masara hayawanan kalmaitah. Yang ketiga yaitu yang jadi ia hayawan seperti binatang. Idza sara rudan, apabila binatang menjadi ulat. Bangkai. Ini bangkai buruk jadi ulat. Kenapa ulat pokoknya? Suci. Kada. Suci. Usul hayat karena hidupnya itu asalnya mati dulu, benda yang mati dulu, lalu ulatnya itu hidup, ulatnya itu suci. Ganjil di mana? Lihudusil hayat wa illam yakun mutawallidan minha lakinnahum tawallidun min hukumatiha. Nah, perkara ulatnya itu bukan ulat itu asalnya ain najis itu ada daripada basahnya najis itu, basahnya si bangkai, basahnya bangkai jadi ulat, bukan dari langsung dari bangkainya, bukan dari basahnya aja. Sampai ke situ agama dan atur betul. Wahia najisasun, itu najis hukumnya. Walaya sebut tamsil bidamnya bedatin sorat arham, dan ada sadi ulah misal darah intalo yang menjadi anak. Darah intalo yang menjadi anak, darahnya itu bukan intalo anak jadi anak ya, kalau ada bercampur darah. Nah, lalu kita pecah intalo yang itu lalu menjadi anak lagi, tapi sudah berdarah, nah itu tetap najis. Jadi apabila kita memakan intalo ayam, apabila dipecah itu ada darahnya, buangnya darahnya itu. Najis itu darahnya itu najis. Kalau itu tujuannya bukan darah mobiliarnya, kalau itu kalau yang dari lakian, kalau itu mobiliarnya memasak di dapur. Kalau yang jalan, yang obat pinggang. Kalau yang rusak itu sudah rusak ya, kalau orangnya ya kalau di antara ini kalmanya itu asal hayawan tadi, pokoknya di hayawanin masalah Ramadan dan menentukan ini bangkainya lalu ditanam, bangkai di mana jadi apa? Jadi habuk, jadi
abu aumilhan atau bangkai ini dibuat di dalam uyah, ya kan? Lalu hancur, lalu jadi uyah, uyahnya. Fala yakfuru, maka tetap najis hukumnya. Faslun fi izalatil najasah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi kalau sudah barang itu nyata najisnya, bagaimana cara menghilangkan najisnya?